Halo Sobat Wibu, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Wibu Rabbit. Seperti biasa, kita akan bahas lagi tentang alur cerita Mushoku Tensei Season 2, dimana setiap episodenya semakin menunjukkan tanda-tanda Rudeus akan pulih kembali dari penyakit impotennya. Nah, bagaimana alur cerita episode kali ini? Mari kita bahas. Siapkan cemilan favorit kalian, colokan headset, dan mari kita saksikan. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Di sebuah kamar asrama, terlihat seseorang lagi tidur tersinari oleh cahaya mentari pagi dari jendela. Kemudian dia bangun dan mulai olahraga dengan lari pagi. Ya, dia ini adalah Fitz yang tanpa kacamata hitamnya. Fitz yang telah bangun sebelum berlari pagi untuk berkeliling di kota Sirsaria. Dia menuju toilet dulu untuk cuci muka. Anehnya, wastafelnya tanpa ada keran air, jadi dia menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan air. Jadi kalau orang punya sihir, pas tiba-tiba listrik mati dan lagi butuh air PDAM, bisa pakai sihir ya. Wah, enak kalau begitu. Scene kemudian berpindah ke sebuah kelas di mana Putri Ariel dan Fitz sedang belajar tentang sihir. Akan tetapi Fitz kurang begitu menikmati pelajaran karena dia merasa pelajarannya sudah pernah ia pelajari dari Rudeus. Selesai KBM, Fitz, Ariel, dan Luke berjalan di sebuah gang sempit yang merupakan jalan pintas untuk menuju toko baju. Mereka mencari jalan pintas terdekat untuk kembali ke asrama. Malam pun tiba dan mereka mengistirahatkan tubuhnya yang sudah lelah di kamar masing-masing. Saat di kamar, terlihat Fitz sedang kepikiran tentang Rudeus. Membayangkan dirinya saat bersama Rudeus membuat timbul rasa malu. Muka dan telinganya menjadi merah. Kemudian dia mengalihkan pikirannya dan kembali melanjutkan tidur. Scene pun berpindah ke lokasi Rudeus dan Zanoba yang sedang memperhatikan Julie berlatih sihir tanpa rapalan. Hari demi hari, Julie melewati pelatihan sihir dengan panduan dari Rudeus. Sampai akhirnya dia berhasil melakukan sihir tanpa rapalan setelah sebulan lamanya. Suatu ketika ada insiden di mana patung figur yang dibuat oleh Rudeus yang diberikan kepada Zanoba untuk dirawat malah hancur berantakan. Rudeus pun marah besar. Zanoba dan Julie ketakutan karena melihat Rudeus marah besar. Kemudian Zanoba dengan takut-takut sampai mengeluarkan air matanya menjelaskan yang sebenarnya bahwa yang merusak patung figur bukanlah dia. Akhirnya kemarahan Rudeus sedikit mereda, namun dia bertanya siapa yang merusaknya. Dia akan membantainya gitu. Keesokan harinya, Rudeus dan Zanoba menghadang dua cewek yang telah membuat hancur berkeping-keping patung figur yang berbentuk Roxy yang selalu dipuja-puja oleh Rudeus. Julie memperhatikan dari kejauhan sambil bersembunyi agar tak ketahuan oleh duo cewek penyerang patung figur Roxy. Kedua cewek itu bertanya kenapa menghalangi jalan mereka. Salah satu cewek bertelinga anjing itu mengendus-endus bau pertarungan dari Rudeus dan Zanoba. Awalnya mereka memandang remeh Rudeus JS dan mengolok-ngolok, akan tetapi setelah pertarungan dimulai, dua cewek bertelinga anjing dan kucing itu kalah telak hanya dengan beberapa gerakan lemah yang dikeluarkan oleh Rudeus. Mereka berdua pun jatuh pingsan.
Hal yang terjadi selanjutnya, mereka berdua dikurung di sebuah ruangan rahasia milik Rudius. Tangan mereka diikat, mulut dibungkam sehingga mereka tak bisa berbicara. Saat mereka membuka mata, di hadapannya sudah ada Rudius dan juga Zanoba dengan muka yang menyeramkannya. Rudius ingin mencoba mengetes sesuatu. Tangannya bergerak-gerak mencoba menggerayangi payudara salah satu dari duo cewek manusia suku binatang itu. Namun, tetap saja eksperimen itu tak membuat otongnya bereaksi alias nihil. Zanoba yang berada di sampingnya bertanya apakah itu merupakan hukuman untuk mereka. Rudius pun menjawab, bukan, itu hanya eksperimen. Kemudian Rudius menginterogasi kedua cewek itu karena alasan mereka yang telah merusak patung figur Dewi Roxy sampai berkeping-keping. Rudius sampai membuat kedua tersangka itu kena tekanan mental, ketakutan, dan saling menyalahkan. Scene kemudian berpindah di sebuah perpustakaan sekolah sihir Ranwa. Dua sejoli yang saling mendukung duduk berdampingan sambil membicarakan hal-hal yang baru saja terjadi. Ya, dia adalah Rudius dan Fitz. Di sini Rudius hanya ingin meminta saran tentang bagaimana cara menghukum kedua cewek manusia setengah binatang itu yang telah menghancurkan patung figur dewinya. Fitz dengan tenang memberikan saran dan ide yang bagus untuk menghukum keduanya. Kemudian saat malam tiba, Rudius dan juga Fitz pergi ke ruangan disekapnya kedua cewek dari suku ras kucing dan anjing. Sesampainya di sana terlihat pemandangan yang begitu jorok karena kedua cewek itu telah basah dengan air kencing mereka sendiri. Secara mereka diikat oleh Rudius, jadi nggak bisa ke toilet gitu. Alhasil ya apa boleh buat, sudah tak tahan lagi ya bocor dah. Mereka pun menangis dan tatapannya kosong karena saking malunya saat berada di hadapan Rudius dan juga Fitz. Mereka juga merengek karena kelaparan, meminta daging deh. Wajar saja setelah selama 1 hari diikat. Fitz kemudian mencuci celana dalam dari keduanya. Setelah kering langsung mereka pakai lagi. Suasana tidak semenegangkan seperti sebelumnya. Kemarahan Rudius juga sudah mereda. Mereka pun diizinkan pulang, namun tetap mendapatkan hukuman berupa tato sihir di wajah kedua cewek itu. Tato sihir itu digambar oleh Fitz dengan persyaratan jika tak mematuhi Rudius, tato sihir itu tak akan hilang selamanya karena akan diaktifkan sihirnya oleh Fitz, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menghapus tato sihir itu selama seharian. Mereka yang mendengar itu langsung menciut ketakutan. Kemudian Linia CS pergi dan dengan kata-kata terakhirnya mengucapkan permintaan maaf karena telah merusak patung figur Rudius. Dan akhirnya yang berada di dalam ruangan tinggal Rudius dan juga Fitz. Mereka mengobrol dari hati ke hati dan membahas tentang tato sihir yang digambar Fitz. Ternyata hanya cat biasa. Fitz yang belum ingin beranjak pergi dari kamar Rudius, ia memutuskan untuk melihat-lihat keadaan kamar Rudius dan mencoba berbaring di tempat tidur Rudius. Rudius yang memperhatikan Fitz dengan seksama ingin melihat wajah tanpa kacamata hitam yang dia pakai selama ini. Hatinya juga ikut bergetar saat memperhatikan Fitz. Fitz yang menatapnya juga ingin melepas namun tak jadi. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang ke kamar asramanya. Rudius yang ditinggal sendirian merenung dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah tak normal lagi. Jadi Rudius di sini masih tak tahu kalau Fitz itu seorang cewek tulen dan merupakan teman masa kecilnya. Dan cerita pun selesai. Nah,
Itu tadi adalah alur cerita Mushoku Tensei Season 2 episode 7. Bagi yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton saja di internet ya. Oke, Mimin mau pamit undur diri dulu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Karena Mimin bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jangan lupa, jika Sobat Wibu terhibur dan suka dengan konten-konten di channel Wibu Rabbit, silakan subscribe, nyalakan lonceng agar dapat notif updatean konten-konten terbaru kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Lepaskan headset, good luck and have a nice day.